Nah, ini lumayan nih, Nat, bisa disewa nih. Iya, disewa saja. Nah, ini Sus dan pemirsa, salah satu strategi untuk mengatasi krisis ekonomi itu adalah bersepeda ke kerja, ke tempat kerja ataupun ke sekolah karena ngirit bensin. Iya, tempat parkir. Nggak keluar ongkos parkir, nggak keluar ongkos transportasi. Wah, iya, ini memang cara penghematan yang jadi pakai tenaga aja gitu ya. Tapi dan ini harusnya menjadi kabar baik bagi perusahaan atau bagi pabrik sepeda, pekerja pabrik sepeda di seluruh Amerika. Jadi mereka bisa lebih produksi lebih banyak ya, tapi betul. Ternyata tidak begitu, Nat. Jadi satu pabrik sepeda di Bedford ke negara bagian Pennsylvania itu justru memecat banyak pegawai mereka karena mereka outsource ke Taiwan, membuat sepeda mereka di sana dan dikirim balik ke sini untuk dipakai. Oh, jadi mereka kehilangan dong ya pekerjaan di sini. Mereka kehilangan pekerjaan justru. Nah, ini memang kendala yang memang cukup kontroversial mengenai outsourcing karena ini juga bagi perusahaan mungkin ada baiknya, tapi justru banyak pegawai-pegawai di lokal yang dipecat gitu. Bagaimana cerita selengkapnya kita simak bersama. Sekilas semua tampak normal di Bedford, kota kecil di negara bagian Pennsylvania. Lepas musim dingin, toko-toko menantikan musim wisatawan. Warga yang hobi berburu telah menggantungkan senapan mereka dan pergi memancing. Industri sepeda pun mulai bersiap. Setiap hari sekitar 200 sepeda merek Cannondale diproduksi di pabrik ini. Cannondale merupakan kebanggaan Bedford. Setiap sepeda yang terbuat dari aluminium ini mendapat cap Made in USA dan dibuat dengan tangan. Harganya sekitar $1.000 per buah. Namun baru-baru ini Dorel, perusahaan yang menaungi Cannondale, menyatakan akan memindahkan produksi ke Taiwan. Ini membuat para pegawai Cannondale cemas seperti Mike Miller yang bertugas mencat sepeda. Bunch of us thought that this was coming, and the way that the people were acting in there just seemed like something fishy was going on. Akibatnya sekitar 200 dari 300 pegawai Cannondale kehilangan pekerjaan mereka, memperparah tingkat pengangguran kota yang sudah mencapai 13%. Mike termasuk dalam pemecatan gelombang pertama. Ia hanya mendapat pesangon gaji selama seminggu. Padahal tahun 2008 Dorel mencetak rekor laba. Mereka berpendapat outsourcing ke Asia akan memungkinkan perusahaan ini berhemat $4 juta per tahun. Mantan pegawai seperti Jeremiah menyesalkan keserakahan Dorel. If you look at the way Dorel has run things in the past, you see that what they do is they buy something, they make it cheaper, and they make it elsewhere. Dorel menyangkal bertanggung jawab atas pemecatan mereka. Menurut Dorel, proses outsourcing sudah berjalan sebelum mereka membeli Cannondale tahun lalu. Sejumlah sektor non-produksi masih berjalan di Bedford, namun ini tidak mampu meredam kemarahan warga. Now all of a sudden having the carpet ripped out from under you, it's devastating to a small area like this. I tell you what, it's our hurt this area. It is sad. Bahkan di malam Sabtu saat biasanya orang bergembira menyambut akhir pekan, masalah Cannondale terus menghantui. Dulu Roxanne bertugas memasang label ke badan sepeda. Di toko sepeda ini, konsumen berpendapat banyak yang tertarik membeli sepeda Cannondale karena berslogan Made in USA-nya. Especially in this part of the country, knowing it comes from Bedford, Pennsylvania. Produksi terakhir akan berlangsung akhir tahun ini. Unemployment rates are going to skyrocket. People are going to have hard times getting even fast food jobs. Seperti halnya lusinan kota di Amerika, Bedford akan menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan pekerjaan di era krisis ekonomi dan mudahnya mengalihkan produksi ke negara lain. Dari Pennsylvania, tim VOA TV untuk Dunia Kita.